Halo teman-teman, balik lagi ketemu di channel aku. Nah, hari ini aku membuat video itu nggak kayak biasanya ya. Kalau biasanya eh, aku sering memberikan beberapa tips untuk kepenulisan, terus membahas tentang cerpen alias cerita pendek. Terus pernah aku buat satu video pengertian tentang novel. Tapi untuk novel itu aku belum pernah ya buat video itu yang membahas novel secara spesifik ya. Jadi hanya sebatas pengertian-pengertian aja. Tapi untuk video kali ini aku tetap ingin buat video tentang cerita. Tapi kalau video-video sebelumnya kan membahas tentang cerita lebih spesifik, bagaimana cara membuat alur cerita yang menarik, bagaimana tips-tips menulis cerpen, terus juga penokohan di dalam cerita. Untuk video kali ini aku ingin sekedar bercerita aja ya. Tetap membahas tentang cerita, cuman bedanya untuk video yang sebelumnya itu kan aku membuat tips untuk membuat tokoh cerita, alur cerita yang seperti itulah. Tapi untuk video kali ini aku hanya ingin sharing cerita aja ya teman-teman. Jadi selama aku menjadi seorang penulis itu kadang-kadang apa yang aku inginkan itu ya nggak sesuai dengan harapan lah. Kadang sekali nerbitin buku harapannya bisa laris, bisa cepat laku, tapi ya kenyataannya udah nyetak buku tapi ya nyatanya yang beli masih 1-2 aja, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sih. Ya namanya juga hidup ya teman-teman, ya nggak hanya tentang kepenulisan sih, dalam kehidupan sehari-hari pun kita kadang realita itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi ya namanya juga hidup ya, nggak semua itu harus sesuai dengan harapan kita. Kadang kita juga perlu merasakan kecewa, kadang juga sedih, kadang juga sebel. Biar apa? Biar kita itu jadi orang, biar bisa selalu bersyukur dan tidak kesannya itu kayak sombong. Karena kalau semua keinginan kita itu terpenuhi, ya nantinya pasti kita akan jadi orang yang sombong karena bisa memiliki segala hal yang kita inginkan. Nah, maka dalam kehidupan kita itu kadang-kadang perlu merasakan kecewa, kadang sedih, biar kita itu tidak tumbuh rasa terlalu bangga diri alias sombong. Dan yang perlu kita perhatikan lagi itu kita nggak usah terlalu menuntut orang lain untuk suka sama kita, karena ya sebaik apapun diri kita dan sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan ya dalam hidup itu kita itu nggak bisa mengendalikan semua hal lah. Jadi ya namanya orang hidup itu sikapnya kan berbeda-beda. Sikap orang lain ke kita itu kan berbeda-beda ya. Kadang ada orang yang kita sudah baik ke orang itu, tapi orang itu malah sebaliknya, malah sikapnya nggak baik ke kita. Ya semua itu tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Jadi nggak semua orang itu mau suka dengan kita, pun kadang-kadang kita juga merasa nggak suka dengan orang lain, ya kan. Itu ya wajar lah, namanya juga manusia kan. Tapi yang paling penting itu kita bisa mengendalikan sikap kita ke orang lain.
jika ada orang yang memang sikapnya itu toksik, membuat kita nggak nyaman, jadi kita tetap menganggap dia itu saudara, tetap kita anggap teman, cuman ya jaga jarak aja, bukan kok membenci ya, tapi ya namanya juga orang toksik ya, mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli dengan perasaan kita. Kita hanya perlu jaga jarak, kita nggak perlu membenci dia, mencak-mencak, marah-marah sampai memukul dia, apalagi nggak perlu ya. Kita hanya perlu jaga jarak aja. Itu cara menyikapi orang-orang yang toksik ya teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa mengendalikan sikap orang lain ke kita, tapi kita bisa mengendalikan sikap kita ke orang lain gitu. Ya namanya juga orang, kadang kita sudah baik tapi sikapnya dia ke kita malah sebaliknya, malah sikapnya itu buruk. Ya namanya juga manusia kan. Kita ya tinggal sikap kita bagaimana ke dia gitu. Ya namanya juga hidup ya teman-teman, kita kadang berharap orang itu mau baik ke kita, tapi nyatanya malah sebaliknya, kita sudah mau baik ke dia tapi dianya malah jahat ke kita. Ya begitulah realita kehidupan ya teman-teman. Nah sekarang yang paling penting adalah kita tetap jalani hidup kita. Kita jalani hidup kita itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita nggak usah peduli dengan apa yang diucapkan sama orang lain ke kita. Ya sesekali mungkin kita sebel, sakit hati, tapi ya nggak usah sampai ada perasaan dendam ke orang lain ya teman-teman. Yang paling penting kita itu tetap berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya. Dan yang paling penting lagi adalah sikap kita ke orang lain. Ada orang baik ya kita baik ganti, ada orang yang sikapnya nggak baik ke kita ya dia tetap kita anggap saudara atau teman, tapi ya kita jaga jarak aja. Bukan untuk membenci atau dendam ya, tapi lebih tepatnya untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita sedikit menjauh dari orang-orang toksik. Jadi kita nggak usah terlalu takut untuk kesepian, nggak punya temen. Jadi kalau kita haus kan bukan berarti kita harus minum racun ya kan. Dan di saat kita nggak punya temen, kesepian, bukan berarti kita harus berteman dengan orang toksik. Jadi kita juga harus sesekali mencari lingkungan yang bisa menghargai kita, nggak hanya orang yang datang pas hanya butuhnya saja.